Dalam pengajian itu, jemaah pria dan wanita menjadi satu di dalam rumah tanpa dipisah. Pengajian laki-laki perempuan jadi satu. Tak hanya itu, Umi Eni juga disebut sering mengiming-imingi jemaahnya masuk surga dengan membayar 1 juta rupiah. Nah, masuk surga bayar 1 juta, ini bohong banget ini ya. Banyak banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada lagi ajaran sesat yang baru terungkap. Sebenarnya ini udah jalan 8 tahun ajaran sesatnya, tapi baru terungkap. Salah satu ajarannya yaitu orang kalau mau masuk surga bayar 1 juta. Jadi jamaahnya itu diiming-imingi bisa masuk surga dengan membayar 1 juta. Astagfirullah, banyak banget aliran-aliran begini di Indonesia ya. Memang Indonesia tuh menjadi surga para penipu berkedok agama. Karena masih banyak orang-orang Indonesia yang ya SDM nyungsep. Coba kita lihat dulu videonya ini dari TV One. Beginilah rekaman video amatir saat ratusan warga menggeruduk rumah yang diduga sebagai lokasi pengajian aliran sesat yang berada di perumahan Duku Zamrud, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi. Oh, ini pengikutnya ya, pengikutnya pada keluar semua setelah banyak warga yang datang ke sana, dan terlihat pengikutnya pada bawain buku gitu ya. Kayak buku apa gitu ya. Aliran sesat di Bekasi. Warga mengatakan pengajian yang dipimpin Umi Putri Yeni ini disebut tidak sesuai syariat Islam. Ibu Putri Yeni namanya. Oke. Dalam pengajian itu, jemaah pria dan wanita menjadi satu di dalam rumah tanpa dipisah. Pengajian laki-laki perempuan jadi satu. Waduh. Pengajian itu diketahui sudah ada sejak 8 tahun lalu. 8 tahun. Belakangan warga resah karena banyak masyarakat dari berbagai daerah berdatangan dan mengganggu keamanan warga sekitar. Tokoh masyarakat setempat mengatakan aksi penolakan dipicu aktivitas pengajian Umi Eni yang diduga menyimpang dari agama. Tak hanya itu, Umi Eni juga disebut sering mengiming-imingi jemaahnya masuk surga dengan membayar 1 juta rupiah. Nah, masuk surga bayar 1 juta, ini bohong banget ini ya. Para jemaah yang mengikuti pengajian juga disebut wajib berinfak sebesar 100.000 rupiah. Sudah disuruh bayar 1 juta, disuruh infak lagi 100.000. Jika jamaahnya hadir di situ itu disediakan kotak kosong terbuka, anggotanya disuruh memberikan infak dengan nggak boleh pakai amplop, jadi biar kelihatan ngasihnya berapa sih berapa. Tadi di sekitar itu saya dikirim oleh seorang warga RT 12. Percakapan itu memang betul 100.000 sekali datang. Sekali datang 100.000. Ini kata Ustadz Abdul Halim ya, tokoh masyarakat setempat. Suami istri ya kan 2. Kalau ada anaknya 2 ditambah lagi. Oh, per orang 100.000 gitu ya. Jadi kalau ada 4 orang yang datang ya, keluarga lah gitu ya, ya 400.000. Itu sekali datang pengajian. Bahkan dirayu sampai ini katanya kan punya rukonya dijual aja kan. Nah, ada jamaahnya punya ruko disuruh jual rukonya. Ini ya Allah, penipuan ini. Gitu. Kemudian kenapa kami juga timbul tanda tanya sehingga timbul penolakan? Ibu-ibu atau perempuan yang belajar di situ yang awalnya berhijab, tapi kemudian tidak berhijab. Lah, jamaahnya yang awalnya berhijab kemudian tidak berhijab, ini ajaran apa ini? Makanya berarti ada sesuatu yang tidak umum di lingkungan kami. Ini orangnya ya? Apakah ini orangnya? Iya, saya nggak tahu ya. Mungkin ini orangnya. Selain itu, beberapa warga setempat yang merupakan jemaah Umi Eni kini melepas hijabnya, padahal sebelumnya memakai hijab. Warga meminta aktivitas pengajian Umi Eni dihentikan, sebab selain mengganggu aktivitas masyarakat setempat, banyak warga di lingkungan setempat menjadi korban. Akibat doktrinasi sesat terhadap agama yang memicu masalah di lingkungan keluarga. Nah, coba kita lihat ya, ketika jamaahnya pada berkeluaran ya, saat didatangi oleh warga.
Ini dia. Banyak ya. Dan yang keluar dari rumah ini kelihatan bawa buku semua gitu. Nggak tahu tuh buku apa ya. Nah ini buku atau apaan ini ya? Banyak banget ya. Itu satu orang 100.000. Ya tinggal dikalikan aja tuh berapa orang. Wah, cuan banget ya. Belum lagi bayar 1 jutanya untuk masuk surga gitu kan. Ini kok bisa pada ikut semua aliran kayak gini nih? Di pikirannya apa ya? Orang sebanyak ini kok bisa percaya ya? Ada yang tua, ada yang masih muda, ada yang remaja ya. Ini bawa buku. Oh, ini Al-Quran nih kayaknya ini. Di Indonesia memang darurat aliran sesat ya. Banyak sekali teman-teman. Dan yang sangat aneh, sesesat apapun alirannya, seaneh apapun di luar nalar bahkan alirannya, ada aja pengikutnya. Coba dibayangkan betapa bodohnya orang yang ikut aliran sesat tadi yang kita reaksi. Masuk surga bayar 1 juta. Ini benar-benar kelihatan sekali kejanggalannya. Tapi kok ada aja yang terpengaruh. Oh ya, kemarin kan saya juga mereaksi sebuah aliran yang kelihatan sekali penyimpangannya, di mana para pengikutnya itu disuruh colek-colek alat kelamin untuk bisa mendapatkan ini, mendapatkan itu, banyak rezeki, bisa bayar hutang. Kalau Bapak dan Ibu punya utangnya di Bank BRI, ambil buku utangnya, colek alat kelamin Bapak dan Ibu, tempelin buku Bank BRI. Kalau Bapak dan Ibu pengen milikin ruko, Ibu tempelin alat kelamin Ibu lagi ngontrak di ruko itu, sambil di kamar mandi Ibu tempelin alat kelamin, tempelin di ruko, jadi milik. Tempelin jadi milik. Itu ruko pasti jadi milik. Para pengikutnya juga disuruh angkat celana dalamnya gitu ya, disuruh perlihatkan gitu ke kamera. Bener-bener aneh banget ya, tetapi ada aja pengikutnya. Bahkan katanya kalau mau ikut privat itu ya, privat ajaran colek-colek ini, itu bayar 10 juta. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir. Siapa bilang tidak bisa privat online 10 juta? Privat online bisa 10 juta. Semua yang mau privat atas nama Bapak Haji Dwi Susanto transfernya. Masih ada banyak lagi ajaran-ajaran menyimpang di Indonesia yang belum tertangani. Biasanya akan tertangani atau aparat akan bergerak kalau sudah ada tindakan dari masyarakat. Kalau nggak ada tindakan, ya akan terus berjalan. Buktinya, ajaran masuk surga bayar 1 juta ini kan berjalan sampai 8 tahun lamanya. Dibubarkan setelah masyarakat bertindak. Jadi sebenarnya pembubaran ajaran sesat di Indonesia bukan karena semata-mata ajarannya sesat, melainkan karena tindakan dari masyarakat, desakan dari masyarakat. Sesesat apapun alirannya, kalau masyarakat nggak bergerak ya sudah, nggak akan diapa-apain juga sama pemerintah kita. Lihat tuh Mama Gufron tetap berjalan. Makanya ngeri sebenarnya ya, tinggal di Indonesia itu kita harus ekstra hati-hati menjaga iman kita, menjaga akidah kita. Semoga video ini bisa menjadi pengingat untuk hati-hati kepada kita semua. Ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.